Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai Tan Malaka, PKI, dan Sarekat Islam. Tan Malaka memiliki pemikiran bahwa komunisme dan Islam bisa sejalan. Ia juga berpendapat bahwa di Indonesia, revolusi harus dibangun berlandaskan ajaran Islam dan ideologi komunisme. Oleh karena itu, dia adalah pendukung kuat dari aliansi PKI dengan Sarekat Islam atau SI. Ia merasa gundah ketika PKI memisahkan diri dari Sarekat Islam. Dalam skala internasional, Tan Malaka juga memandang bahwa Islam memiliki potensi untuk menyatukan kelas pekerja di sebagian besar Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan untuk melawan imperialisme dan kapitalisme. Posisi ini menempatkannya dalam oposisi terhadap banyak komunis Eropa dan kepemimpinan Komintern yang melihat keyakinan agama sebagai penghalang bagi revolusi proletar. Siapakah Tan Malaka? Nama lengkap Tan Malaka adalah Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Tan Malaka mengenyam pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru Pemerintah di Belanda. Selama berada di Eropa, ia menjadi tertarik pada sejarah revolusi serta teori revolusi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Inspirasi pertamanya tentang masalah ini adalah dari buku Revolusi Perancis. Setelah Revolusi Rusia Oktober 1917, Tan Malaka menjadi semakin tertarik pada komunisme dan sosialisme. Ia mulai membaca karya-karya dari Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Ia juga mulai membaca karya-karya Nietzsche yang menjadi salah satu panutan politik awalnya. Selama ini, Tan Malaka semakin tidak menyukai budaya Belanda. Sebaliknya, ia lebih terkesan pada budaya Jerman dan Amerika Serikat. Pada November 1919, Tan Malaka lulus dan menerima diploma. Pada tahun 1921, Tan Malaka terpilih menjadi anggota Volksraad sebagai anggota kelompok sayap kiri, namun mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari 1921. Pasca kemerdekaan, Tan Malaka dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia. Mengapa Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik Indonesia? Tan Malaka sempat menuliskan buku bertajuk Narda Republik Indonesia yang berisi konsep kebangsaan Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Hindia Belanda dari kolonialisme. Karena itulah, ia disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Selain membuat konsep dan perjuangan tanah air, Tan Malaka juga menuliskan analisis kondisi politik internasional antara Jepang dan Amerika yang menyebabkan Perang Pasifik. Analisa tersebut terjadi 16 tahun setelah buku itu dicetak. Bagaimana peran Tan Malaka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pada tahun 1921, Tan Malaka pergi ke Batavia, sekarang Jakarta, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta untuk menemui Sutopo. Dari Sutopo, Tan Malaka mengenal tokoh-tokoh pergerakan rakyat dalam Sarekat Islam seperti Cokro Aminoto, Semaun, dan Darsono. Selanjutnya, Tan Malaka berangkat menuju Moskow guna mengikuti Komunis Internasional atau Komintern keempat. Di sana, dalam kesempatan untuk berpidato, ia menyampaikan tentang strategi pergerakan komunis nasional untuk menghadapi kapitalisme. Pidatonya yang tidak kalah penting adalah tentang persatuan antara komunis dan pan-islamisme. Tan Malaka lantas terpilih untuk menjadi wakil Komintern untuk wilayah Asia Timur. Jabatannya tersebut bertugas untuk menjelaskan strategi maupun taktik Komintern di berbagai negara Asia Timur, sehingga ia harus menetap di Kanton. Pasca kemerdekaan, Tan Malaka bertemu dengan Soekarno di rumah Dr. Soeharto, dokter pribadi Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Pertemuan kedua tokoh besar ini diperantarai oleh Sayuti Melik, sekretaris pribadi Soekarno.
Dalam perjumpaan dan perbincangan ini, Soekarno begitu terpesona oleh pendapat-pendapat serta pemikiran Tan Malaka. Soekarno bahkan menyatakan ingin menyerahkan kepemimpinan revolusi kepadanya. Pernyataan Soekarno ini jelas bukan sebuah basa-basi, mengingat pernyataan tersebut dinyatakan dengan berulang-ulang. Tan Malaka kemudian menceritakan hal ini kepada Soebardjo, yang kemudian berinisiatif untuk melegalkan janji Soekarno tersebut dalam bentuk tertulis. Inisiatif ini berbuah menjadi kenyataan, tepat pada 1 Oktober 1945, di mana pernyataan politik itu pun resmi diluncurkan. Tan Malaka mengambil inisiatif untuk mengadakan wadah atau organisasi guna mengorganisir perjuangan-perjuangan itu dengan tepat. Organisasi ini kemudian dikenal dengan nama Persatuan Perjuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pemikir yang revolusioner. Pemikiran Tan Malaka banyak didasarkan pada ideologi komunisme, sosialisme, dan ajaran Islam. Dalam pemikiran Tan Malaka, agama, terutama Islam, dapat sejalan dengan ideologi komunisme. Ia bahkan mengangankan sebuah revolusi nasional yang dilandaskan pada ideologi komunisme dan Islam. Demikian penjelasan mengenai sejarah pemikiran revolusioner Tan Malaka. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.